Orang telah berenang gaya bebas sejak zaman kuno, namun di dunia barat, kompetisi gaya bebas yang diadakan pertama kali di London pada tahun 1844. Saat itu, orang masih menganggap renang gaya bebas tidak elegan, karena air tumpah kemana-mana. Namun, dalam lomba renang banyak perenang Inggris mempertahankan gaya dada. Selama perjalanan ke Argentina antara 1870 dan 1890, pelatih renang John Arthur Truggen mempelajari renang gaya bebas penduduk asli Amerika Selatan. Namun di Inggris, Truggen menggunakan gerakan menyamping seperti gunting daripada mencabuk dengan kaki lurus seperti gaya bebas yang dikenal sekarang. Kemudian, gaya hybrid yang diperkenalkan oleh Truggen disebut gaya drag. Kemudian pada tahun 1905, setelah bertemu perenang Australia Bernie Karen yang mengunjungi Inggris pada tahun 1905, tracker Amerika Charles Daniels memutuskan untuk menguasai gaya polesan Australia yang dipelajari dari Karen. Selanjutnya, Daniels sedikit mengubah gaya polesan Australia menjadi apa yang sekarang dikenal dengan gaya bebas. Apa sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu renang gaya bebas? Kalau belum, mari kita simak. Renang gaya bebas adalah berenang dengan gaya menghadap ke air. Lengan bergerak maju secara bergantian dalam gerakan mengayuh. Sedangkan kaki secara bergantian memukul ke atas dan ke bawah. Kemudian saat gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air. Ketika lengan keluar dari air, tubuh dimiringkan dan kepala menghadap ke samping dan bernafas. Kemudian saat bernafas, perenang dapat memilih untuk berbelok ke kiri atau ke kanan. Dibandingkan dengan metode renang lainnya, gaya bebas merupakan salah satu metode berenang yang dapat membuat tubuh bergerak lebih cepat di dalam air. Tidak seperti gaya punggung, gaya dada, dan gaya kupu-kupu. Federasi Renang Internasional (FINA) tidak memiliki peraturan tentang teknik yang digunakan dalam kompetisi dengan cara apapun kecuali gaya dada, gaya punggung, atau gaya kupu-kupu. Meskipun sebenarnya ada teknik renang gaya bebas lainnya, di beberapa artikel lainnya, perenang gaya bebas hampir umumnya menggunakan gaya merangkak depan sehingga kickstart identik dengan gaya bebas. Ada juga beberapa gerakan dasar keterampilan dasar dalam gaya bebas. Saat ini kita akan belajar tentang renang gaya bebas. Yang pertama adalah posisi pada renang gaya bebas. Posisinya adalah hidrodinamis atau streamline, hampir sejajar permukaan air. Tubuh berputar pada rotasi. Gerakan tubuh tidak naik atau turun ataupun meliuk-liuk. Sedangkan posisi kepala, untuk perenang jarak pendek, kepala agak naik, pandangan ke depan. Sedangkan perenang jarak menengah dan jauh, kepala rendah dari permukaan air, pandangan menyudut dari dasar kolam. Selanjutnya adalah gerakan pernapasan dalam renang gaya bebas. Posisi yang terbaik untuk napas pada gaya bebas ini adalah ketika kepala masih rendah di dalam air dan mulut membuka. Keluarnya kepala dari air akan merusak gaya, membuat lelah dan sangat memakan energi. Gerakan pun akan semakin lambat. Langkah pernapasan dalam gaya bebas yaitu memutar kepala ke arah kanan atau ke arah kiri, dan dilakukan saat salah satu tangan keluar dari permukaan air. Untuk melakukan pernapasan, dianjurkan menggunakan mulut supaya tidak air masuk ke dalam tubuh. Dan saat membuang nafas di dalam air, digunakan hidung. Yang harus diingat adalah posisi kepala jangan terlalu rendah
Pemasukan tangan, ibu jari ke bawah, tangan di depan bahu, siku ke atas, lengan hampir lurus. Dan untuk tarik atau dorong, tarik di bawah bahu, dorong melalui paha. Pemulihan kembali, angkat siku untuk mulai mengadakan pemulihan dan bawa melingkar. Selanjutnya adalah gerakan kaki pada gaya bebas. Gerakan kaki pada gaya bebas ini mudah dikuasai karena kita sudah memulai melakukannya ketika untuk pertama kali kita bergerak di sekitar kolam dan menggerakkan kaki kita ke atas, ke bawah sambil berpegangan pada papan seluncur. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gerakan kaki dalam berenang yaitu adalah irama gerakan. Dalam naik turun mengarah lurus dan naik turun dengan beberapa pukulan kaki. Fase istirahat pada lutut ditekuk untuk melucut atau memukul sudut adalah antara 30 sampai 40 derajat. Dan kedalaman paha ketika memukul atau melucut adalah 20 sampai 25 cm, sedangkan kedalaman tungkai ketika memukul atau melucut adalah 30 sampai 35 cm. Selanjutnya adalah gerakan lengan pada gaya bebas. Gerakan tangan dari gaya bebas akan menentukan kecepatan dalam berenang. Karena itu perlu dilakukan dengan baik sejak awal, karena gerakan lengan inilah yang menjadi kunci renang yang cepat, efektif, dan betul-betul bebas. Gerakan lengan dilakukan dalam 2 tahap. Yang satu dilakukan di dalam air, sementara tangan menarik dan mendorong air ke belakang dengan melajunya tubuh ke depan. Yang satu dilakukan di atas air dengan bergeraknya dengan tangan ke depan sebelum masuk lagi ke dalam air untuk gerakan selanjutnya. Gerakan inilah yang dikenal dengan istilah asing yaitu recovery atau pemulihan kembali. Tetapi semua gerakan ini dilakukan secara kontinu dan bergantian kanan dan kiri. Sementara satu tangan masuk ke dalam air, yang lain keluar dan bergerak ke depan sebelum masuk ke dalam air. Tetapi ketika lengan yang berada di sisi lain mencapai saat akhir dari gerakan tarikannya.